Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Anina Yusinta Putri dari S1 Kebudayaan Transfer kelas B. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang budaya kebudayaan yang ada di daerah saya. Sebenarnya video ini dibuat guna memenuhi tugas praktek profesional bidan. Baik, saya akan mulai penjelasannya. Di sini aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia. Di era globalisasi sekarang ini, dengan berbagai perubahan yang begitu ekstrim, menuntut semua manusia harus memperhatikan aspek sosial dan budayanya. Salah satu masalah yang kini banyak merebak di kalangan masyarakat adalah kematian ataupun kesakitan pada ibu dan anak yang sesungguhnya tidak terlepas dari faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan di dalam masyarakat di mana mereka berada. Kemudian disadari atau tidak, faktor-faktor kepercayaan dan pengetahuan budaya seperti mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab akibat antara makanan dan kondisi sakit, kemudian kebiasaan dan ketidaktahuan, kemudian seringkali membawa dampak positif maupun negatif bagi kesehatan ibu dan anak. Menjadi seorang bidan bukanlah hal mudah. Seorang bidan harus siap secara fisik maupun mental. Karena tugas seorang bidan sangatlah berat, bidan yang siap mengabdi di kawasan pedesaan mempunyai tantangan yang lebih besar dalam mengubah pola kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian tidak mudah mengubah pola pikir ataupun sosial budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ditambah lagi dengan tantangan yang dihadapi bidan di pedesaan adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan budaya. Karena itu, kemampuan mengenali masalah dan mencari solusi bersama masyarakat menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Kemudian untuk itu seorang bidan agar dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat perlu mempelajari ilmu sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut, yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, kemudian struktur pemerintahannya, adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, pandangan norma dan nilai, agama, bahasa, kesenian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Nah, sosial budaya dalam kebidanan pada masyarakat umumnya masih banyak yang belum memahami tentang kesehatan. Kemudian hal ini biasa dikarenakan oleh tingkat pendidikan, adat istiadat, budaya, serta mitos-mitos tentang cara mengobati masalah kesehatan mereka sendiri. Nah, setiap daerah ini memiliki kebiasaan atau mitos yang berbeda-beda mengenai kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Di daerah saya, pada kehamilan, contohnya, ibu hamil tidak boleh makan nanas ataupun durian. Kemudian ibu hamil tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain karena anggapannya nanti bisa berbalik pada anak kita nanti. Kemudian saat hamil tidak boleh makan nasi bungkus atau makan menggunakan kertas. Anggapannya nanti ari-arinya susah keluar saat persalinan. Kemudian jika ibu hamil mengidam harus segera diturutin karena akan menyebabkan bayi ileran misalkan tidak diturutinya. Kemudian ada ritual upacara selamatan ibu hamil saat usia kandungan 7 bulan. Kemudian minum air dan minyak kelapa agar memperlancar saat persalinan nanti. Kemudian membawa gunting atau pisau agar tidak diganggu makhluk halus. Kemudian untuk persalinan ini di daerah saya masih banyak menggunakan atau mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinannya. Ini biasanya nanti persalinan dilakukan di rumah. Kemudian jika terdapat masalah pada saat proses persalinan, ini biasanya dukun akan membacakan mantra dan mengurut perut ibu. Padahal hari ini bertentangan dengan ilmu kebidanan karena dengan mengurut perut ibu ini bisa mengakibatkan perdarahan. Kemudian pemilihan dukun beranak sebagai penolong persalinan pada dasarnya disebabkan karena beberapa alasan. Antara lain, ini dikenal secara dekat, kemudian biayanya murah, mengerti dan dapat membantu upacara adat. Kemudian di samping itu juga masih adanya keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan yang ada. Nah, untuk nifas di daerah saya ini
ibu nifas masih diberikan ramuan-ramuan. Ibu tidak boleh makan telur atau ikan, padahal yang kita tahu secara medis telur dan ikan ini mengandung banyak protein yang dapat membantu proses penyembuhan luka setelah bersalin. Kemudian ibu tidak boleh pergi atau keluar rumah sebelum 40 hari. Kemudian bayi baru lahir, di daerah saya bayi baru lahir itu biasanya diberikan ramuan-ramuan di pusar bayi agar tali pusarnya cepat kering. Kemudian meletakkan uang logam di atas pusar bayi agar tidak bodong. Kemudian bayi diberi pisang agar bayi kenyang dan tidak menangis. Kemudian biasanya bayi akan dipasangi jimat seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang terkait budaya kebudayaan dalam masyarakat tersebut, di sini ada upaya pemerintah untuk menunjang keberhasilan program KIA, yaitu membangun sarana kesehatan di setiap desa seperti Puskesmas, Polindes, dan lain-lain. Nah, kemudian menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai, kemudian memberikan fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai, kemudian lebih sering melakukan penyuluhan tentang kesehatan, kemudian menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu. Selain dari program di atas, ini ada usaha pemerintah juga, yaitu yang kita kenal dengan P4K. Nah, fungsi dari P4K ini adalah yang pertama meningkatkan peran suami siaga keluarga, dan masyarakat dapat merencanakan persalinan yang aman, perencanaan pemakaian alat atau obat kontrasepsi pasca persalinan, kemudian mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di tenaga kesehatan, kemudian bersalin di tenaga kesehatan, kemudian pemeriksaan ibu nifas dan BBL yang dilahirkan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang terampil, kemudian screening status imunisasi tetanus lengkap bumil, melaksanakan IMD, kemudian memberikan ASI eksklusif. Nah, peran bidan di sini antara lain yaitu memberikan KIE tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC teratur, konsumsi makanan bergizi, kemudian batasi aktivitas fisik, tidak perlu pantang makan. Kemudian KIE tentang segala sesuatu yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa mitos yang tidak benar atau tidak memberikan dampak yang positif bagi kesehatan ini harus ditinggalkan. Kemudian pendekatan terhadap tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif atau yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan maupun kehamilan. Kemudian bekerja sama dengan dukun setempat. Kemudian KIE tentang tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama sebelum dan pasca persalinan. Kemudian KIE tentang higien personal dan higien persalinan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.